Kita langsung lanjut aja ya. Ya, ini kenapa virtual backgroundnya Alphamid? Kenapa nih? Nama Kalau boleh kelas, tahu. Pak. Oh, keren. Sip. Oke, jadi hari ini Pak mau ini Pak bisa share screen nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba ya. Gimana nih? Pak soalnya dari HP nih, nggak bisa. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, kita mulai aja ya, mempersingkat waktu. Menit, nggak apa-apa. Jadi di sini Pak mau jelaskan ya, ada tugas project karena untuk menutupi beberapa pertemuan yang kita nggak bertemu, nggak kuliah, jadi Pak mau kasih tugas project ya, tugas project. Jadi tugas projectnya itu ada 2 ya. Suara Pak kedengaran ya? Iya, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Nanti apa misalkan putus-putus nanti bilang aja. Oke, ada 2 tugas ya. Pertama itu kalian diminta untuk buat video ya, buat konten medsos ya terkait dengan kasus kontemporer atau sejarah yang melibatkan pelanggaran etika. Contoh ya, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ya, pelanggaran hak asasi manusia, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Itu contoh sebagian kecil saja. Nah, jadi di dalam konten itu kalian harus menganalisis kasus tersebut dari perspektif nilai-nilai Pancasila dan mencoba memberikan solusi atau saran perbaikan. Contoh misalkan Hamzah mau buat konten terkait korupsi, ya, tampilkan dulu kasus korupsinya, bagaimana, ambil di YouTube Pak rasa banyak itu berita-berita ya, video-video untuk kasus-kasus seperti ini, tinggal ambil, nanti kemudian kalian dari selesai video kasus tersebut diberikan, ya kalian harus analisis tuh dari kasus tersebut, coba dikaitkan dengan perspektif nilai-nilai Pancasila bagaimana ya. Intinya ini Pak mau minta kalian buat video konten terkait dengan analisis kasus pelanggaran etika. Silakan ya. Tapi yang jelas di sini juga kan butuh skill editing ya. Kalau biasanya kalau pakai AP itu banyak CapCut, VN dan lain sebagainya untuk editing video. Jadi sama seperti biasa, ada pembukaannya, ada perkenalannya, apa yang mau ditampilkan, kasusnya tadi yang Pak sebutkan, kemudian analisisnya seperti apa, itu silakan. Ya. Kemudian kalau kontennya sudah selesai, videonya sudah selesai, silakan upload di media sosial kalian masing-masing, IG. Ya. Silakan di-upload di IG masing-masing. Ya. Sampai yang pertama sudah paham belum? Halo? Paham, Pak. Coba Pak sapa dulu. Olivia, Febrian, Rizky, Salwa, Raihani, Andrea, Nadira, Zaki, Nafira, Akila, Fasiha, Nadinda, Syakira, Akila, Cleo, Sheila, Amir, Rajwa, Rizkia, Walila, Kesha, Karina, Anissa, Ananta, Zahra, Naila, Maria, Fahri, Nada, Rinhard,
Abraham, Keisha, Tania, Gaisa, Dian, Najwa, Nisa, Nabila, Din. Oke. Itu ya untuk yang pertama. Nah, yang pertama ini individu, sifatnya individu. Jadi setiap mahasiswa itu masing-masing buat. Boleh kasusnya sama, korupsi, tapi ya di Indonesia kan ya kita tahu banyak yang korupsi ya. Pejabat-pejabat silakan diambil sebagai contoh kasusnya ya. Atau misalkan pelanggaran hak asasi manusia ya dan sebagainya silakan ya. Oke, kemudian yang kedua, Pak minta itu kalian buat video eksperimen. Terserah eksperimennya mau natural atau mau kalian buat ada konsepnya, tapi misalkan eksperimen lebih bagus ya, eksperimen lebih bagus, di mana kalian mencoba mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai, prinsip-prinsip Pancasila kalian terapkan kehidupan sehari-hari, ya, dibuatkan video atau video eksperimen atau kalian konsep sendiri silakan. Artinya ada di konsep ya. Misalkan si A jadi apa, si B jadi apa, misalkan seperti itu ya. Nah, untuk formatnya kalau video kehidupan sehari-hari ini Pak minta yang landscape ya. Landscape buat videonya eksperimen di mana kalian diminta mengaplikasikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di akhir video setelah video eksperimen yang sudah dibuat, kalian misalkan seluruh kelompoknya itu di videokan. Jadi walaupun misalkan ada satu kelompok itu ada 5 orang misalkan ya, misalkan ada 5 orang, jadi kalian berlima di videokan bagaimana merinci ya, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu mempengaruhi keputusan dan tindakan saudara. Bebas, kalian mau persepsinya bagaimana. Setiap orang mau berikan persepsi silakan, ada perwakilan silakan, tapi lebih bagus per individu juga memberikan argumentasinya bagaimana dalam video eksperimen tersebut. Intinya di yang kedua ini, project yang kedua, kalian buat video eksperimen ya, video eksperimen untuk mengaplikasikan nilai-nilai prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah video eksperimen itu dibuat, kemudian di teks selanjutnya kalian bersama-sama bagaimana merinci dari video tersebut nilai-nilai yang sudah dituangkan dalam video eksperimen tersebut bisa mempengaruhi keputusan dan tindakan dari kalian semua. Ya, ini filenya udah Pak kirimkan di grup ya. Jadi, nah untuk yang kedua, project yang kedua itu juga diupload di media sosial ya seperti IG. Tujuannya untuk apa? Pak mau kalian belajar sebagai mahasiswa mencerminkan bagaimana prinsip atau nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu. Kemudian juga tujuannya nanti dilihat oleh rekan-rekan, teman-teman dari media sosial kalian. Oh, rupanya mahasiswa juga sebagai menjadi peran ya, peran bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang tujuan Pak memberikan tugas ini, sehingga ada manfaat ya, manfaat dilihat orang, dilihat manfaat, ditiru hal-hal kebaikannya, maka di situ letak kita belajar bagaimana prinsip Pancasila, mata kuliah Pancasila ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Izin, Pak. Siapa? Hamzah ya?
Untuk kelompoknya berapa orang, Pak? Nah, kelompok yang sudah kita bagi kemarin berapa kelompok, Zah? 12 kalau nggak Lupa, salah, Pak. Pak. 15 atau 14 ya? 14 rasa, Pak. Atau gini aja ya. Jumlah seluruhnya berapa, Zah? 61 kalau nggak salah, Pak. 61. Dibagi ini aja. 12 kelompok. Jadi ada 5 orang ya satu kelompok. Oke, Pak. Ya, ada yang 5, ada yang satu kelompok tuh yang 6, ya. Oke, Oke. Pak. Nah, untuk yang individu itu deadline-nya ya di tanggal 3 November. Jadi masih ada 2 minggu lagi. Jadi kita minggu depan kita nggak usah materi. Silakan eksekusi mau buat konsepnya, videonya dibuat seperti apa, silakan dimanfaatkan di tanggal 27 minggu depan. Jadi di tanggal 3 nanti kita refleksi bagaimana video yang sudah kalian buat di tanggal 3 ya. Ya. Silakan diupload di media sosial, IG, WhatsApp, misalkan ada TikTok silakan diupload di TikTok, misalkan di WA. Intinya semua media sosial. Tapi terkhusus di Instagram ya, Instagram. Kemudian kalau yang kedua, yang kelompok itu Pak minta di tanggal bentar. Ini sekarang kita pertemuan ke Maaf, Pak, putus-putus, Pak. ya, Zah. Teman keberapa kita, Zah? 10. Ya, 10. Halo, masih putus-putus? Enggak, Pak. Oke. Jadi di tanggal 17, intinya tanggal 3 itu videonya udah jadi lah ya. Videonya udah jadi. Maksud Pak di tanggal mungkin 2 hari sebelum tanggal 3, mungkin tanggal 1 lah. Tanggal 1 dan kalian silakan upload di media sosial kalian yang pertama ya. Biar Pak lihat, cek di tanggal 1 2, kemudian di tanggal 3 Pak sudah tahu bagaimana untuk merespon ya dari video yang sudah dibuat. Jadi tanggal 1 ya, kita tetapkan tanggal 1 deadline-nya biar Pak juga bisa nilai karena ada 60 mahasiswa harus dilihat satu-satu. Ya, tanggal 1 2 artinya tanggal 1 itu Pak sudah lihat ya. Kalau sebelumnya sudah dikumpulkan, sudah diupload lebih bagus. Ya. Kemudian kalau video yang kedua itu tanggal 10, tanggal 10-nya silakan kalian buat ya kuliah, silakan manfaatkan untuk buat videonya. Kemudian di tanggal 17 kita akan refleksi dari video yang kedua, tapi sama
yang nggak main Instagram. Halo, Putus-putus tadi, halo. Pak. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Perhatiin pesan yang dibuat, yang ditanya atau prinsip-prinsip Pancasila. Coba Pak nonaktifkan kamera ya. Halo, masih putus-putus. Cek satu. Aman, Pak. Enggak, Pak. Ya, jadi Pak Arab diupload di first account, kemudian ya videonya dibuat sekreatif mungkin, pesan yang ditampilkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, prinsip Pancasila, ya videonya dibuat sekreatif mungkin, ya seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Izin, Pak. Ya, silakan. Untuk video eksperimen tuh maksudnya gimana, Pak? Berhubungan dengan masyarakat atau sekelompok itu aja bikin video di antara mereka gitu, Pak? Iya, misalkan Pak sudah sebutkan tadi ya, video eksperimen itu mau kalian pure eksperimen ke masyarakat atau ke masyarakat terjun ke langsung, silakan, lebih bagus. Intinya kalian menerapkan, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Atau kalian mau buat konsep di action sendiri, kalian sendiri yang jadi aktornya, ya, di setting, misalkan ada eh, bapak-bapak tua ya, bapak-bapak tua, kalian bantu. Nah, itu kan sudah menerapkan, itu contoh sebagian kecil saja ya. Sebagian kecil. Misalkan kalian ada inspirasi lain, silakan. Intinya video eksperimen mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mau koreografi, action sendiri, aktor sendiri, silakan. Sampai paham sampai di sini? Zal? Paham, Dan Pak. rekan-rekan ingat ya tanggal 3 ya, tanggal minggu depan kita asinkronusnya silakan buat video. Tanggal 3-nya kita refleksi video. Kita Pak akan respon bagaimana video yang dibuat. Tapi deadline itu tanggal 1 ya, deadline-nya. Deadline-nya tanggal 1 November. Kemudian video kedua tanggal 10 November kita asinkronus, silakan buat video yang kedua. Ya, kemudian di tanggal 17 kita refleksi, Pak akan kasih respon dari video yang kedua. Pak ingatkan lagi kita tidak ada UAS, ya. Tidak ada UAS. Silakan dua video ini dimaksimalkan semaksimal mungkin, dibuat serius, ya, di konsep benar-benar betul-betul sekreatif mungkin sehingga ada nilai yang bagus di situ, ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Untuk kelompoknya Pak serahkan ke kalian ya, silakan dibentuk. Intinya nanti untuk yang kelompok itu 12 kelompok Pak minta. Kalau yang individu, ya individu, formatnya bebas mau potret, landscape silakan. Kalau yang eksperimen yang kedua itu landscape ya. Baik, ada pertanyaan lagi? 61, tapi yang gabung ada 57. Siapa nanti? Coba Pak cek ya. Pak screenshot aja. Tema videonya terserah ya.
Tapi itu mencerminkan semua prinsip tadi tema videonya. Nah, yang termasuk video yang Pak dulu yang pernah Pak sampaikan ya, ada yang SMA Kumbang itu ya. SMA Kumbang ada beberapa, dia walaupun agamanya berbeda-beda tetap rukun. Nah, itu termasuk itu contohnya. Tetap rukun, saling duduk bersama, saling menghargai, saling respect. Nah, itu juga termasuk contoh, sebagian contoh saja. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Pak juga lihat, kelihatan dari mimik muka kalian sudah pada capek ya di depan layar. Jadi makanya Pak mau ngurangin beban tugas dari kalian, bukan beban tugas Pak berikan tugas ini termasuk tugas ya, tapi tugas Pak ini maksud Pak yang enggak happy, buatnya happy. Kalau ini menurut Pak ya, Pak mau minta, sebetulnya UTS kemarin itu Pak mau minta video ini ya. Pak tuh sebetulnya nggak mau kasih UTS yang sudah berbentuk tugas uraian seperti itu, sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi ya. Itu sudah tidak direkomendasikan lagi ya. Yang sangat direkomendasikan sekarang itu ya tugasnya UAS, UTS atau project, UTS sama UASnya itu dikasih project langsung eksekusi sehingga ada langsung manfaatnya di situ ya. Apalagi tulis tangan ya, tulis tangan dari awal, soalnya 10 soal banyak, tulis tangan. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan laptopnya. Pak minta tolong di SS kan, nanti kirim di grup. Kita foto keluarga dulu, yang dari tab atau yang full lah. Pak ini dari HP soalnya. Kita foto keluarga dulu. Ya, media SS, Pak. Oke. Pakai gaya nggak, Pak? Oh, terserah. Kita mau gaya apa? Pak, mau jempol aja lah. Oke, slide 1, 3, 2, 1. Ulangi, 3, 2. Atau kalian punya gaya sendiri, silakan. Gayanya seperti apa? Ini Pak, A, Pak. Alfa, Mana? Pak. Gimana sih? Gini. Ya, Pak. Nggak kelihatan Pak, ini dari HP. Oke, 3, 2, 1. Slide 2, tahan. 3, 2, 1. Tahan sekali lagi. 3, 2, 1. Nah, cakep sudah, Pak. Oke, terima kasih. Siapa? Metia, Pak. Ini nanti Metia langsung kirim. Nanti dikirim di. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat Pak Kiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.